Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan di sini nama saya Ika Bidanur Agustin dengan NIM 231111001 akan mempresentasikan terkait tugas praktikum Vertex AI untuk mata kuliah Teknologi Cloud Computing untuk Big Data Analytic. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan terkait dataset yang digunakan dalam tugas praktikum ini. Next slide. Nah, untuk dataset dari tugas praktikum ini yaitu menggunakan dataset WineQT, di mana di sini merupakan dataset yang berisi data kimia dari sampel wine merah yang digunakan untuk memprediksi kualitas wine berdasarkan dengan karakteristik kimianya. Di sini kita dapat melihat dari 5 data teratas di dalam slide bahwa di situ terdapat eh, 13 kolom yang mencakup 11 variabel dan juga satu variabelnya itu target, yang mana untuk targetnya di sini kami memetakan yaitu untuk targetnya quality. Dan untuk satu kolom lainnya itu ada identitas yaitu ID. Kemudian untuk seluruh variabel numerik ini memiliki tipe data yang float, 64 dan juga integer, serta tidak terdapat nilai hilang pada seluruh kolom sehingga dataset ini berada dalam kondisi bersih dan siap digunakan untuk analisis maupun pemodelan selanjutnya. Next slide. Nah, untuk langkah pengerjaannya yang pertama di sini yaitu kita membuat akun project terlebih dahulu. Di sini untuk projectnya yaitu dinamain dengan sesuai dari guided tugasnya. Kemudian memasukkan untuk billing account-nya agar bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Vertex AI nantinya. Kemudian kita memilih untuk organization-nya dan juga memilih untuk parent research-nya. Kemudian setelah kita klik dan untuk create project-nya, maka akan diarahkan ke halaman dashboard yang awal. Next slide. Nah, di sini kita dapat melihat setelah kita create untuk project-nya, di sini langsung menampak bahwa kita sudah masuk ke dalam project yang telah kita create sebelumnya. Nah, di sini setelah itu kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu dengan mengklik garis 3 di pojok kiri, yang mana di sini nanti kita akan pilih untuk bagian agent platformnya, lalu kita akan memilih untuk overview-nya. Nah, setelah muncul halaman awal agent platformnya, di sini berdasarkan gambar yang tertera di dalam layar, itu kita harus mengaktifkan API terlebih dahulu. Maka kita di sini dalam melakukan praktiknya, kita melakukan enable API terlebih dahulu. Nah, setelah kita klik enable API akan muncul tampilan seperti pada layar slide. Selanjutnya kita tinggal klik saja untuk enable dan akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini setelah API itu berhasil diaktifkan, maka kita bisa lanjut meneruskan untuk tugas praktikumnya yaitu di bagian dataset. Yang mana di sini nanti kita akan melakukan create dataset atau mengimport dataset dari komputer untuk diolah di dalam pemodelan nantinya. Nah, di sini untuk datasetnya kita create dengan sesuai dengan data yang telah disediakan dari tugas praktikum yaitu data WNQT yang mana itu tuh bentuknya tabular. Maka kita pilih bagian yang tabular dan juga kita menyesuaikan lagi dengan tujuan dari tugas kita karena mengingat dari datasetnya itu rata-rata itu berbentuk numerik, semua isinya itu numerik, maka di sini kita memilih untuk regression or classification. Nah, setelah itu kita tinggal klik untuk create. Nah, setelah create maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Nah, di sini kita memilih itu datanya itu dari mana. Nah, karena datanya itu sudah diunduh di dalam komputer, maka di sini saya memilih untuk upload CSV file from your computer. Kemudian di sini saya men-select filenya yaitu dengan nama tertera yaitu WhenQT dengan format CSV. Kemudian di sini kita memilih untuk cloud storage-nya, cloud storage page-nya itu kita sesuaikan dengan yang sedang kita jalankan saat ini, kemudian tinggal kita klik continue.
Nah, setelah klik continue, maka akan muncul untuk bagian dataset yang telah berhasil diunggah pada tahap sebelumnya. Nah, pada tahap ini itu dataset yang diunggah telah berhasil dimasukkan ke dalam agent platformnya sehingga dataset sudah siap digunakan untuk proses pelatihan model machine learning. Nah, berdasarkan pada gambar itu setelah proses upload selesai maka akan muncul tampilan dataset yang telah berhasil ditambahkan pada platform. Tampilan ini menunjukkan bahwa dataset WNQT-nya itu telah berhasil tersimpan di dalamnya. Nah, setelah itu kita bisa mengklik untuk tombol Train New Model agar dapat masuk ke tahap pelatihan model machine learning menggunakan dataset yang telah diunggah. Selanjutnya setelah kita klik untuk train new model, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar yang ada di slide. Di sini kita suruh melengkapi bagian-bagian untuk persiapan training modelnya. Nah, pada tahap awal di sini diminta untuk melengkapi bagian training method. Nah, di gambar ini untuk training metodenya dipilih objektif yaitu regression, di mana karena kan datanya itu kembali lagi untuk melihat datanya di awal tuh kita sudah mengetahui bahwa dia itu bentuknya numerik semua. Nah, maka dari itu dia akan lebih cocok ke jika kita lakukan regresi daripada klasifikasi. Karena nanti jika kita mengklik klasifikasi bisa jadi dalam proses training atau pemodelannya itu akan terjadi error. Nah, maka dari itu kita memilih untuk melakukan regresi pada dataset ini. Lalu kemudian pada bagian training metodenya itu dipilih untuk auto ML, terus agar proses pelatihan modelnya itu dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem dengan pemilihan algoritmanya itu yang terbaik. Nah, setelah seluruh pengantaran selesai dilakukan, langkah berikutnya yaitu kita mengklik untuk continue. Nah, setelah kita klik continue, di sini kita masuk ke dalam bagian model detail. Nah, pada bagian model detail ini, berisi untuk melengkapi nama model, deskripsi model, kemudian target kolomnya, data split, dan juga encryption. Nah, di bagian sini, terus next slide. Nah, di sini kita untuk deskripsi dari datasetnya itu diisi dengan regresi WNQT. Sebenarnya ini tuh disesuaikan saja dengan project yang sedang dilaksanakan. Kemudian pada target kolomnya itu seperti yang sudah dipetakan di awal bahwa kita menggunakan kolom quality untuk dalam proses pemodelannya. Karena variabel tersebut itu merupakan target yang akan diprediksi oleh model. Kemudian untuk data splitnya di sini memilih random dengan proporsinya itu trainingnya 80%, validationnya 10%, dan juga testnya itu 10%. Kenapa kita pilih random langsung? Karena sebenarnya kan datanya itu bukan data time series yang kita harus mewajibkan untuk kita secara sekuensial atau periodik gitu. Jadi bisa menggunakan untuk random langsung sesuai dengan defaultnya. Nah, setelah itu dengan mentraining membagi datanya itu akan dilakukan proses pelatihan dan juga pengujian model secara otomatis. Kemudian untuk bagian encryption-nya di sini dipilih Google Management Encryption Key agar keamanan data dikelola langsung oleh Google Cloud Platform-nya. Nah, setelah seluruh pengaturan selesai dilakukan, maka langkah berikutnya yaitu kita tinggal klik untuk continue. Nah, setelah klik continue ini, maka akan lanjut ke bagian training option. Nah, pada bagian training option, ini kita memilih untuk optimization objektifnya, yaitu di sini kita menggunakan RMSC dengan default, karena metode ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi model regresinya. Nah, setelah itu klik continue untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, setelah diklik untuk continue, maka akan berlanjut ke bagian compute and pricing. Nah, di sini itu berisi bagian budget yang diisi di sini yaitu menggunakan satu sesuai dengan yang ada di guided praktikum. Yang mana di sini itu menentukan batas penggunaan resource pada proses training model, kemudian mengaktifkan early stopping agar proses pelatihan itu dapat berhenti secara otomatis ketika model itu sudah tidak mengalami peningkatan performa. Setelah seluruh pengaturan ini selesai dilakukan, langkah terakhir yaitu klik start trainingnya untuk memulai proses pelatihan model machine learningnya. Nah, setelah kita mengklik untuk start training, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di slide.
Nah, berdasarkan gambar pada slide tersebut itu, sistem itu akan mulai melakukan proses training modelnya menggunakan dataset dan juga pengaturan model yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Nah, pada tahap ini itu model akan mempelajari pola dari data set QNQT untuk menghasilkan model prediksi kualitas UN-nya. Untuk melihat progres proses trainingnya dapat dilihat dengan klik menu training pada bagian more service. Pada bagian tersebut akan ditampilkan informasi mengenai status dan juga perkembangan proses pelatihan model hingga selesai dilakukan. Setelah bagian training ini selesai dilakukan, diklik maka akan dapat dipantau untuk progresnya seperti yang sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya. Next. Nah, di sini untuk setelah proses training itu selesai, maka akan muncul untuk statusnya itu finish. Nah, hal tersebut itu menandakan bahwa proses training modul itu telah berhasil selesai dilakukan. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa proses training yang telah dilakukan itu selama 2 jam 13 menit hingga modul itu bisa berhasil selesai dilatih menggunakan dataset yang telah diinputkan sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah proses training dinyatakan finish, maka kita akan menerima untuk email pemberitahuannya seperti yang tertera pada slide presentasi. Nah, setelah itu kita dapat mengeceknya kembali dalam menu mode registry. Next slide. Nah, untuk melihat hasil dari proses trainingnya, apakah benar-benar sudah selesai? Nah, di sini kita tinggal mengklik saja untuk bagian nama modelnya. Kebetulan di sini nama modelnya itu sama dengan nama datasetnya, yaitu data wine. Nah, di situ diklik maka akan muncul untuk tampilan seperti pada gambar di layar. Nah, di sini dia telah dinyatakan sukses dan juga telah muncul untuk hasil evaluasinya. Yang mana untuk nilai evaluasi yang diperoleh dari hasil pemodelan itu ada mainnya itu sebesar 0,461. Nilai ini itu menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model terhadap nilai aktual itu sebesar 0,46. Nah, sehingga semakin kecil nilai MAE itu, maka semakin baik performa modelnya. Kemudian untuk MAPE-nya itu sebesar 8,356 yang menunjukkan persentase rata-rata kesalahan prediksi model sebesar 8,356%. Nah, sehingga model ini memiliki tingkat kesalahan prediksi yang cukup rendah karena di bawah 10%. Kemudian selanjutnya untuk RMSE sendiri yaitu sebesar 0,629 menunjukkan bahwa akar rata-rata kesalahan kuadrat dari hasil prediksi model masih tergolong kecil, sehingga prediksi model ini cukup mendekati nilai yang sebenarnya. Untuk nilai R-square-nya yaitu sebesar 0,393 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 39,3% variasi data target quality berdasarkan fitur yang digunakan. Sedangkan nilai RMSLE itunya sebesar 0,098 menunjukkan bahwa model ini memiliki performa yang cukup baik dalam melakukan prediksi kualitas WEN karena ini tergolong yang rendah gitu. Next. Nah, setelah kita mengetahui dari hasil evaluasi modelnya yang telah kita bangun sebelumnya, nah di sini kita melakukan masuk ke dalam menu deploy and test. Nah, seperti yang tertera pada gambar di slide presentasi, di sini terdapat bagian deploy to endpoint. Nah, pada bagian tersebut kemudian diklik untuk memulai proses deploy model. Nah, sehingga model yang telah selesai di training tadi dapat digunakan untuk proses testing maupun prediksi untuk data yang baru yang akan kita inputkan nantinya. Nah, di sini dari setelah kita mengklik dari deploy to endpoint, maka kita akan disuguhkan beberapa langkah-langkah lagi untuk melakukan deploy model. Untuk yang pertama yaitu kita akan mendefinisikan untuk endpoint-nya. Nah, pada tahap ini itu dilakukan pengisian nama endpoint yang akan dibuat serta menentukan akses untuk endpoint tersebut. Selain itu, terdapat juga bagian encryption sebagai salah satu bagian keamanan data pada Google Cloud Platform. Nah, setelah kita mengatur semuanya, maka kita akan lanjut ke tahapan model setting dan juga model monitoring, yang mana di sini digunakan untuk mengatur proses monitoring model setelah
dilakukan deploy. Nah, yang terakhir itu tahap terakhir adalah monitoring objektif, yang mana di dalam tahap ini dilakukan pengaturan terkait monitoring dengan menggunakan training serving skew detection untuk memantau perbedaan antara data training dan juga data saat model digunakan. Kemudian pada bagian training data source dipilih cloud storage bucket, selanjutnya dipilih lokasi penyimpanan data melalui menu browse, kemudian memilih cloud storage yang akan digunakan. Sama seperti yang pada tahap awal sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian target kolomnya diisi sesuai dengan kolom target yang digunakan sejak awal, yaitu quality. Setelah pengaturan selesai dilakukan, langkah terakhir yaitu kita tinggal klik deploy sehingga sistem akan memulai proses deploy model dan pengguna akan diarahkan ke halaman proses menunggu deploy selesai dilakukan. Nah, di sini setelah kita klik, kita akan menunggu proses deploy model itu hingga selesai dilakukan. Nah, pada tahap ini itu sistem akan melakukan proses penyambungan model ke endpoint sehingga model dapat digunakan untuk melakukan prediksi maupun pengujian data yang baru. Nah, setelah proses deploy ini selesai, maka dapat dilakukan untuk bagian tesnya. Nah, setelah proses deploy selesai dan sukses, akan muncul tampilan seperti pada gambar di slide presentasi. Nah, di sini telah untuk deploy modulnya itu telah berhasil dilakukan dan memiliki status yang aktif. Nah, status tersebut itu menandakan bahwa modul sudah aktif dan berhasil terhubung dengan endpoint yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian itu model WAN-nya itu telah berhasil dideploy dan siap digunakan untuk proses testing maupun prediksi data yang baru. Nah, setelah model berhasil dideploy, selanjutnya dilakukan untuk tes model pada bagian test your model. Nah, pada tahap ini dilakukan pengisian beberapa variabel input untuk mencoba memprediksi kualitas WAN berdasarkan karakteristik kimia yang dimasukkan ke dalam model. Dengan adanya proses ini, model dapat digunakan untuk mengetahui hasil prediksi kualitas WAN secara otomatis berdasarkan data yang diinputkan. Nah, pada pengujian ini saya menggunakan untuk dua data percobaan. Nah, untuk data yang pertama, di sini saya mengisikan untuk parameter fix acidity-nya itu sebesar 7,9, untuk volatile acidity-nya itu sebesar 0,52, citric acid-nya itu 0,25, residual sugar-nya itu 2,2, klorides itunya sebesar 0,079, untuk free sulfur dioxide-nya itu sebesar 13,0, untuk total sulfur dioxide-nya itu sebesar 70,0, untuk density-nya itu sebesar 0,9967, pH-nya sekitar 3,31, serta salpage-nya sebesar 0,62. Nah, di sini untuk hasil prediksinya, kita tinggal mengklik untuk prediknya. Nah, maka akan muncul untuk hasil prediksinya. Nah, dari hasil prediksinya itu menunjukkan bahwa data tersebut diperkirakan memiliki kualitas sebesar sekitar 5,52. Nah, selain itu sistem juga menampilkan 95% prediction interval yang menunjukkan rentang prediksi nilai kualitas WAN berdasarkan model yang telah dibangun. Dari hasil pengujian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa model machine learning berhasil melakukan prediksi kualitas WAN berdasarkan karakteristik kimia yang dimasukkan. Nilai prediksi yang berada pada kisaran 5 menunjukkan bahwa kualitas WAN termasuk dalam kategori sedang atau cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa model yang telah dibuat dapat digunakan untuk membantu proses evaluasi kualitas WAN secara otomatis berdasarkan parameter input yang diberikan. Kemudian untuk data yang selanjutnya, nah, di sini kita menggunakan dua data ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang untuk di sini data kedua itu untuk fixed acidity-nya itu sebesar 6,1, volatile acidity-nya itu sebesar 0,22, citric acid-nya itu sebesar 0,45,
residual sugarnya itu sebesar 1,8, cloud nya itu sebesar 0,050, free sulfur dioxide-nya itu sebesar 28,0, total sulfur dioxide-nya itu sebesar 85,0, density-nya itu sebesar 0,9945, pH-nya itu sebesar 3,42, serta sulfasnya itu sebesar 0,81. Nah, hasil prediksinya itu menunjukkan bahwa data tersebut diperkirakan memiliki kualitas sebesar sekitar 5,67. Selain itu, sistem juga menampilkan 95% prediction interval yang menunjukkan rentang kemungkinan hasil prediksi berdasarkan model mesin learning yang digunakan. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa WEN dari data yang kedua ini yang diuji memiliki kualitas pada kategori sedang hingga cukup baik. Nah, nilai prediksi yang lebih tinggi dibandingkan pengujian sebelumnya dari data set yang pertama, data pertama, menunjukkan bahwa kombinasi parameter kimia yang dimasukkan memberikan pengaruh positif terhadap kualitas WEN. Hal ini membuktikan bahwa model ini mampu melakukan prediksi kualitas WEN secara otomatis dan cukup konsisten berdasarkan karakteristik data input yang diberikan pengguna sehingga tidak bias. Jadi dia modelnya itu benar-benar menyesuaikan dengan parameter input yang kita masukkan gitu. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini kita akan membahas terkait keamanan dari Google Cloud Platform-nya sendiri. Nah, Google Cloud Platform ini itu menyediakan beberapa fitur keamanan yang digunakan untuk melindungi data. Nah, model machine learning serta layanan yang dijalankan selama proses pembuatan model. Nah, salah satu fitur keamanan yang digunakan pada proses ini yaitu encryption atau enkripsi data. Nah, enkripsi ini itu berfungsi untuk menjaga keamanan data agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki izin selama data disimpan maupun diproses di cloud. Nah, pada proses pembuatan model hingga deploy model yang telah kita lakukan sebelumnya, Google Cloud ini menyediakan pengaturan enkripsi pada beberapa bagian penting. Salah satu penerapan fitur keamanan tersebut itu terdapat pada saat kita melakukan proses train new model. Nah, tepatnya pada bagian model details yang ada di layar presentasi. Nah, pada model detailsnya itu digunakan untuk mengatur keamanan data dan juga model selama proses trainingnya berlangsung. Nah, berdasarkan dari gambar, nah di sini saya memilih untuk model detailsnya itu pengaturan enkripsinya itu memilih dengan Google Managed Encryption Key. Tapi ada pilihan lain yaitu Cloud KMS Key. Nah, pada tugas ini itu saya milihnya yang pertama yaitu Google Managed Encryption Key, yang mana yaitu sistem enkripsinya itu yang kunci keamanannya itu dikelola langsung dari Google Cloud Platformnya. Nah, sehingga pengguna enkripsi ini bertujuan untuk melindungi dataset, kemudian konfigurasi modelnya, serta hasil training model agar tetap aman selama proses pelatihan berlangsung. Nah, selain itu, penggunaan Google Manage Encryption Key-nya itu juga memudahkan pengguna karena proses pengelolaan keamanan dilakukan secara otomatis oleh Google tanpa perlu melakukan konfigurasi tambahan secara manual. Nah, sedangkan untuk opsi yang kedua, untuk Cloud KMSK-nya itu merupakan layanan enkripsi yang memungkinkan pengguna mengatur dan juga mengelola sendiri kunci keamanannya menggunakan layanan Cloud Key Management Service atau KMS. Nah, opsi ini biasanya digunakan apabila kita pengguna ingin memiliki kontrol keamanan yang lebih detail terhadap data dan juga model yang digunakan. Nah, selain pada proses training model, pengaturan keamanan juga diterapkan pada saat proses deploy model ke endpoint. Next slide. Nah, agar model yang telah dibuat itu tetap aman ketika digunakan untuk melakukan prediksi data yang baru. Nah, di yang seperti yang terlampir di dalam layar, nah di sini saya sama untuk pilihan enkripsinya yaitu ada dua, ada deploy yaitu untuk pilihannya ada dua adalah Google Managed Encryption Key dan juga Cloud KMS Key. Nah, pada tugas ini tuh dipilih untuk Google Managed Encryption Key agar keamanan modelnya itu sama seperti yang ada di train model agar langsung diolah oleh pihak Google-nya daripada kita ribet untuk melakukan pengolahan sendiri gitu.
Jadi saya memilih untuk Google Manage-nya itu dari Google-nya langsung. Nah, dengan adanya sistem enkripsi ini itu keamanan data dan juga model dapat lebih terjamin sehingga meminimalkan untuk risiko akses data oleh pihak yang tidak berwenang selama proses penggunaan layanan machine learning yang berlangsung gitu. Oke, next. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.